Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Perkenalkan, nama saya Deandra Karenina dengan NPM 117196608. Nah, di video kali ini saya akan melakukan keterampilan klinis resusitasi cairan. Tonton ya videonya. Enjoy. Selamat siang, perkenalkan nama saya Dr. Deandra Karenina, saya yang bertugas di klinik pada siang hari ini. Di sini saya akan melakukan resusitasi cairan. Yang pertama, persiapkan alat dan bahannya, yaitu ada sarung tangan, tensimeter, alboket 18 gram dan 16 gram, transfusi dan infuset, cairan kristaloid atau koloid, alkohol swab, plester, three-way bila diperlukan. Selanjutnya, diagnosis terhadap adanya shock, yaitu dilihat dari evaluasi airway, evaluasi pernapasan, dan evaluasi sirkulasi. Evaluasi airway itu dilihat ada obstruksi atau tidak, lalu evaluasi pernapasan adanya look, listen, feel, nafasnya simetris atau tidak, bagaimana retraksi dadanya, hembusan nafasnya bagaimana, dan cek frekuensi nafasnya. Lalu evaluasi sirkulasi yaitu raba denyut nadi, frekuensi, tekanan nadinya kuat atau lemah, akralnya dingin atau tidak, dan dilihat kapilari refillnya itu normal atau tidak. Normalnya itu di bawah 2 detik dan periksa tekanan darah. Selanjutnya saya akan menentukan jenis shock hipovolemik dan menentukan derajat shocknya. Nah, di sini ada seorang ibu datang ke IGD membawa anaknya yang umur 1 bulan dengan berat badan 4 kg dengan keadaan seperti tidur, refleks pupil negatif, ubun-ubunnya cekung, turgor rendah. 2 hari sebelumnya setiap diberi ASI selalu muntah, terdapat diare dan kembung. Biasanya kalau malam buang air kecilnya itu lebih dari 10 kali, tetapi tadi malam hanya sekali dan jumlahnya sedikit. Pada nadinya itu cepat, halus tak teraba, nafas dalam. Lalu di sini saya mendiagnosisnya dengan shock hipovolemik et causa dehidrasi derajat berat. Kenapa bisa dikatakan shock hipovolemik et causa dehidrasi derajat berat? Karena di sini terdapat ubun-ubunnya cekung, nadinya cepat, halus tak teraba, nafas dalam. Selanjutnya saya akan menghitung resusitasi cairannya yang akan dibantu oleh Fadia Milenia. Yang pertama itu kehilangan cairan. Karena di sini kehilangan cairannya itu derajat berat, maka hasilnya itu 10%. Dikali dengan berat badan yaitu 4 kg dan diubah menjadi gram menjadi 4.000 gram. cc hasilnya. Baik, 400 cc. Lalu yang kedua kita menghitung resusitasi cairan, yaitu 20 mili per kgbb dikalikan dengan berat badan
Hasilnya 80 cc. 80 cc. Selanjutnya, menghitung defisit cairan, yaitu dihitung dari kehilangan cairan, yaitu 400 cc, dikurangi dengan resusitasi cairan, yaitu 80 cc. Hasilnya 320 cc. 320 cc. Selanjutnya, menghitung maintenance 8 jam pertama. Hasilnya yaitu 320 dibagi 2 dikalikan dengan basal. Uh, 160. Baik, 60. Di sini 2 dikalikan berat badan yaitu 4 kg dan dikali 8 jam pertama. Ditambah 64. Hasilnya 224. Selanjutnya maintenance 16 jam kedua yaitu 160 ditambah 2 dikali berat badan dikali 16 jam. Ditambah 128. Hasilnya 288. Baik, di sini resusitasi cairannya itu diberikan 10 sampai 15 menit dalam 1 jam pertama. Di sini harus habis. Jadi cairan yang diberikan itu 80 cc. Lalu 224 cc dan 288 cc. Selanjutnya kemudian pemberian cairan itu dapat dihentikan sesudah mengalami rehidrasi. Jadi bagaimana kita mengetahui pasiennya ini sudah rehidrasi dengan melihat volume urinnya. Normalnya itu yaitu 0,5 sampai 1 mili per kg BB per jam.
kita akan menghitung jumlah urin yang pertama, yaitu berarti 0,5 dikali berat badan dikali 1 jam pertama. Hasilnya 2 mili. Berarti hasilnya 2 mili. Selanjutnya, kan normanya 0,5 sampai 1 mili kilogram berat badan per jam. Selanjutnya kita menghitung yang 1 milinya. Berarti dikali 4 Kg dikali 1 jam pertama. Hasilnya 4 mili. Hasilnya 4 mili. Jadi pada pasien ini urin yang harus keluar itu sekitar 2 sampai 4 mililiter per Kg BB per jam. Selanjutnya urin yang 8 jam kedua, 8 jam pertama yaitu 0,5 dikali 4 Kg dikali 8 jam ditambah 1 jam apabila urinnya itu tidak dibuang, jadi masih dihitung yang tadi 1 jam. Hasilnya 18 mili. Selanjutnya 1 dikali 4 kilogram dikali 8 jam plus 1 jam sama dengan Hasilnya 36 mili. Jadi di jam 8 jam pertama urin yang harus dikeluarkan itu 18 sampai 36 mili. Lalu urin yang 16 jam kedua yaitu 0,5 dikali 4 kilogram berat badan lalu dikali 16 jam dan ditambah 1 jam ditambah 8 jam. 1 jam dan 8 jam ini dari mana? Gara-gara ini syaratnya itu urinnya ya belum dibuang.
Hasilnya 50 mili. 50 mili. Selanjutnya 1 dikali 4 kilogram dikali 16 jam lalu ditambah 1 jam dan 8 jam. Hasilnya 100 mili. Baik, pada pasien ini di 16 jam kedua, urin yang harus dikeluarkan itu 50 sampai 100 mili. Jadi kesimpulannya, urin pasien itu di jam pertama harus keluar 2 sampai 4 mili. Jika tidak mencapai 2 sampai 4 mili, dilanjutkan ke maintenance 8 jam pertama, yaitu urinnya itu harus keluar 18 sampai 36 mili. Jika masih tidak mencapai 18 sampai 36 mili, dilanjutkan lagi ke maintenance yang 16 jam kedua, yaitu urinnya itu harus keluar 50 sampai 100 mili. Selanjutnya yaitu kasus kedua. Di sini ada seorang laki-laki 17 tahun dengan berat badan 60 kg diantar ke puskesmas karena KLL, patah tulang terbuka kedua tungkai, darah mengalir deras di puskesmas. Penderita tenang, tertidur, dan mengeluarkan suara mendengkur seperti berkumur-kumur. Nadi arterial radialisnya itu cepat 150 kali per menit dan lemah, ujung-ujung jari dingin, RR 36 kali per menit. Pada saat dilakukan pertolongan di UGD terhadap korban, dapatkan primary surveinya A clear, B clear, dan C tekanan darah 70. Lalu di sini saya mendiagnosis shock hipovolemik et causa perdarahan kelas 4. Kenapa saya mendiagnosis shock hipovolemik et causa perdarahan kelas 4? Karena di sini didapatkan nadinya itu lebih dari 140 kali per menit. Selanjutnya saya akan menghitung resusitasi cairannya. Yang pertama, EBV-nya yaitu 70%. Kenapa 70%? Karena ini termasuk 17 tahun itu sudah termasuk dewasa. Didapatkan 4.200 cc.
Di sini karena perdarahannya kelas 4 didapatkan kehilangan darahnya itu 40%. Dikalikan dengan hasil EBV. Hasilnya 1680 cc. Selanjutnya menghitung resusitasi cairan. Yaitu 20 mili per kgbb dikalikan dengan berat badan. Hasilnya 1200 cc. Selanjutnya menghitung defisit cairan yang didapatkan dari kehilangan darah dikurang dengan resusitasi cairan. Hasilnya 480 cc. Selanjutnya maintenance 8 jam pertama, yaitu 480 dibagi 2 dikali basal. Berarti 240 ditambah 2 dikali 8 jam pertama dikali berat badan. Ditambah 960, hasilnya 1200 cc. Lalu maintenance 16 jam pertama, yaitu 240 ditambah 2 dikali 16 dikali berat badan. Ditambah 1920, hasilnya 2160 cc. Jadi ini yang resusitasi cairan ini diberikan 10 sampai 15 menit dalam 1 jam pertama. Ini harus habis. Jadi cairan diberikan ini 120 cc. Lalu 1200 cc dan 2160 cc. Kemudian menghitung normalnya urin. Normal urin yaitu 0,5 sampai 1 mili kilogram per berat badan per jam.
Selanjutnya di jam pertama, jadi pemberian cairan itu dapat dihentikan bila pasien sudah mengalami rehidrasi. Jadi bagaimana melihat pasien sudah rehidrasi atau belum? Dilihat volume urinnya. Tadi sudah saya sebutkan normal urinnya itu 0,5 sampai 1 mililiter per kilogram berat badan per jam. Jadi kita hitung dulu. Yang pertama itu 0,5 dikali berat badannya tadi 60 kilo dikali 1 jam pertama. Hasilnya 30. Ingat 30 mili. Selanjutnya urin yang ini kita kali 1 dikali 60 kilogram dikali 1 jam pertama. Hasilnya 60 mili. Hasilnya 60 mili. Jadi urin yang harus dikeluarkan oleh pasien tersebut 30 sampai 60 mili. Selanjutnya yang kedua 0,5 dikali berat badan dikali 8 jam pertama. Ini ditambah 1 jam pertama. Kenapa? Apabila syaratnya itu urinnya itu belum dibuang. Hasilnya 270 mili. Selanjutnya 1 dikali berat badan dikali 8 jam. Hasilnya 540 mili. Jadi pada pasien yang di 8 jam pertama itu urin yang harus dikeluarkan itu sebesar sekitar 270 sampai 540 mili. Selanjutnya di 16 jam kedua yaitu 0,5 dikali berat badan dikali 8 jam pertama. Dikali 16 jam kedua ditambah 1 jam dan ditambah 8 jam. Ini syaratnya masih sama kayak tadi jika urin belum dibuang. Hasilnya 750. 750 mili, lalu 1 dikali berat badan dikali 16 jam satu jam ditambah 8 jam. Hasilnya 1.500. Jadi pada maintenance 16 jam kedua urin yang harus dikeluarkan itu 750 sampai 1.500. Jadi kesimpulannya jika pada 1 jam pertama pasien ini
mengeluarkan urinnya itu tidak sampai 30 sampai 60 mili, itu dilanjutkan ke maintenance ke 8 jam pertama, yaitu 270 sampai 540 mili. Jika di maintenance 8 jam pertama pasien mengeluarkan urinnya tidak sampai 270 sampai 540 mili, dilanjutkan lagi ke maintenance yang 16 jam kedua, yaitu urinnya itu 750 sampai 150 1500 mili.